kerjaan, tapi kamu malah asik-asikan mesra-mesraan sama perempuan lain. Kamu batalin aku sama anak-anak di rumah, sementara kamu mesra-mesraan sama perempuan ini. Dari mana kau? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu sadar. Kamu udah bikin aku malu, tau gak? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Dia memang sudah sengaja untuk menyiapkan bensin itu. Karena memang dia sudah niatin sebelumnya. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Gimana kabarnya Mbak? Semoga sehat? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, alhamdulillah. Maaf Mbak, boleh dilepas maskernya? Mbak nggak usah khawatir Mbak. Di program ini kami jaga kerahasiaan identitas dan privasi semua narasumber kita. Baik, Mbak. Maaf Mbak, saya nggak nyangka. Gak apa-apa, Mbak. Saya sudah terbiasa melihat reaksi orang seperti itu. Makanya saya sering pakai masker supaya menutupi wajah saya. Mbak, kalau boleh tahu, ini bekas luka karena apa ya Mbak? Luka bakar, Mbak. Luka bakar? Bekas luka ini akibat suami saya yang mencoba untuk membakar saya hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Suami Mbak sendiri yang bakar Mbak? Dan bukan hanya saya, tapi juga anak-anak saya. Maaf Mbak, saya nggak paham. Jadi suami Mbak bakar Mbak dan anak-anak. Mbak yakin Mbak sanggup menceritakan ini kepada kita semua karena ya saya paham Mbak, ini mungkin secara tidak langsung bisa kembali menimbulkan trauma saat Mbak harus menceritakan momen-momen yang Mbak sudah lalui. Tidak apa-apa, Mbak. Kami sangat menghargai hal itu dan sekiranya kapanpun saat kita sedang berbicara Mbak merasa tidak nyaman, tidak kuat dengan semua luapan emosi, Mbak boleh berhenti kapan saja ya. Kami paham ini pasti berat sekali buat Mbak. Baik. Silakan Mbak. Bisa dibilang keluarga saya adalah keluarga yang bahagia. Kami memang bukan orang kaya, tapi kami termasuk mapan lah. Dan suami saya juga adalah seorang suami yang begitu penyayang. Dia sangat perhatian dengan saya dan juga dengan anak-anak saya. Ayo, siapa yang belum mandi? Iya, apa? Papa pulang. Kan kita mau kasih kejutan buat Papa. Iya, lupa, Kak. Ayo, Mah. Ayo, Mah. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Papa. Selamat ulang tahun. Ayo, Pak, tiup lilinnya. Malam itu adalah malam di mana saya tahu suami saya sedang ada masalah di pekerjaannya. Papa kenapa, Mah? Iya, Papa mungkin capek. Ya udah, tidurnya besok aja ya. Yuk, kita tidur. Yuk. Malam berikutnya, saya nunggu suami saya pulang. Suami kemana sih jam segini? Awal-awalnya tuh pulangnya tengah malam. Ya, sekitar jam 12-an lah.
Tapi makin lama malah makin menjadi, Mbak. Mas, kok jam segini baru pulang sih? Kamu kemana aja? Mas, capek ya Mas ya? Sini Mas, aku bantuin. Mas, kamu kenapa? Ada masalah ya Mas? Mas, capek ya Mas? Cerita dong Mas sama aku. Jangan diem kayak gini. Kondisi keluarga saya jadi berubah drastis. Begitu kontrak kerja suami saya ternyata nggak diperpanjang. Karena mikirin kondisi itu, suami saya jadi sering melamun, nggak semangat, dan sering pulang dengan bau minuman keras. Terus gimana Mbak? Apakah akhirnya suami Mbak berhasil mendapatkan pekerjaan? Belum, Mbak. Tapi saya coba untuk tetap bersabar dan memaklumi kalau memang nggak semudah itu untuk mencari pekerjaan. Ya memang nggak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan zaman sekarang ini Mbak. Tapi ya itu, kalau akhirnya larinya ke minuman keras, yang ada kan justru itu menambah permasalahan Mbak. Itu yang saya takutin. Dan ternyata suami saya itu tidak hanya mabuk karena pusing cari kerjaan, tapi juga mabuk sama perempuan. Suami Mbak selingkuh? Iya. Pertama kali saya tahu perselingkuhan suami saya itu dari tetangga saya, Mbak. Yang kebetulan dia itu adalah security di tempat karaoke. Maaf ya Mbak, saya makin jadi nggak simpatik nih sama suami Mbak. Tapi maaf Mbak, silakan lanjutkan. Tadinya juga saya nggak percaya, Mbak, kalau suami saya itu bisa setega itu selingkuh di belakang saya. Tapi lama-lama saya kepikiran terus. Bener kamu keterlaluan ya Mas. Kamu bilangnya pusing cari kerjaan, tapi kamu malah asik-asikan mesra-mesraan sama perempuan lain. Pulang. Pulang! Aku nggak akan pulang kalau kamu juga nggak pulang. Oh, jadi ini istri kamu. Pantesan aja kamu gak betah di rumah. Heh, kamu tuh nggak berhak yang menilai orang. Hah? Kalau kamu memang perempuan baik-baik, kamu nggak akan ada di sini dan ganggu rumah tangga orang. Paham kan? Stop! Stop ya bang! Stop! Kamu bikin malu aku tuh! Kamu bikin malu keluarga, Mas. Kamu belain dia daripada istri kamu sendiri. Pulang! Pulang! Mas, aku nggak mau pulang. Pulang! Mas, aku nggak mau pulang ke rumah kami. Tega banget kamu, Mas. Gimana lanjut ya Bos? Ada cewek. Sendirian aja. Mau bang temenin nggak? Apa kamu jangan macam-macam? Kamu mau ngapain? Saya bukan cewek nakal ya, Mas. Nggak mau. Ayo. Lepasin, tolong. Lepasin. Ada cewek. Sendirian aja. Mau bang temenin nggak? Apa kamu jangan macam-macam? Yuk. Kamu mau ngapain? Saya bukan cewek nakal ya, Mas. Nggak mau. Ayo. Lepasin, tolong. Lepasin. Tolong. Kamu jangan pergi. Ayo sayang. Ayo sayang, kita senang-senang. Ayo, ayo ikut abang. Jangan. Ayo. 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 Tolong. Tolong. Hei, tunggu, jangan lari kamu. Tunggu, hei. Tolong. Tunggu kamu. Hei, jangan lari. Tolong. Hei, tungguin. Hei. Hei. Tunggu. Kemana dia?
Sekarang kamu melari kemana lagi ya? Kamu melawan ya? Tolong! Aku selalu menemanimu, Mas, di saat senang maupun susah. Tapi kenapa, Mas, kamu tega mengkhianati aku? Apa salah aku? Begini caramu untuk hancurkan rusak sudah. Jadi itu pertama kalinya Mbak mendapatkan kekerasan fisik dari suami. Setelah kejadian itu, suami saya jadi sering melakukan kekerasan sama saya, Mbak. Ya tapi kan tidak perlu menggunakan kekerasan fisik seperti itu dong Mbak. Apalagi namanya seorang istri itu kan pasti niatnya mengingatkan pada yang benar. Mas, kenapa kamu kasar ini sama aku, Mas? Kamu udah mempermalukan aku. Tapi emang harusnya kamu tuh malu, Mas. Kamu sebagai suami dan ayah, kamu malah mesra-mesraan sama perempuan lain. Perempuan lain? Hah? Dia itu bukan perempuan sembarangan. Dia itu pemilik perusahaan. Dia mau kasih kerjaan buat aku. Gara-gara kamu tuh semuanya buyar. Kerjaan aku gak dapet. Tapi aku nggak ikhlas, Mas, kalau kamu dapat pekerjaan dan cara seperti itu. Nirmala, aku kerja buat siapa? Buat kamu, buat anak-anak. Bukan buat orang lain. Kamu mikir dong di situ. Mas, kamu pikir aku sebodoh itu? Percaya sama alasan kamu? Iya? Kalau memang dia perempuan baik-baik dan dia punya perusahaan, nggak pantas, Mas. Dia itu jalan dan mesra-mesraan sama laki-laki udah beristri dan Lancar kamu! Sini! Mas, lepasin istighfar, Mas, istighfar! Mbak, saya turut prihatin atas apa yang menimpa kamu, Mbak. Sakit fisiknya nggak sesakit perasaan saya saat itu, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah malam itu? Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Mama, Mama. Anak-anak saya merasa ketakutan. Mama nggak kenapa-napa, sayang. Papa kenapa? Kok tadi ngamuk-ngamuk banting-banting barang? Iya, Ade jadi takut soalnya Papa nggak pernah gitu. Mungkin Papa lagi capek, lagi banyak pikiran. Adek, kakak, mau ya doain Papa. Mama sayang sama kalian berdua. Aku juga sayang Mama. Kue. Ibu, saya mau kue. Ya. Alhamdulillah. Ibu, kuenya berapaan ya? Ini satunya 2.000-an. Ya, mahal amat, 1.000-an ya. Saya mau beli banyak loh. Ya udah nggak apa-apa Mbak, 1.000-an. Mau beli berapa? Berapaan Bu kuenya Bu? Ini 2.000-an Pak satunya. Ini Pak. Gitu. 2.000 ya? Iya. Kembalinya buat Mbak aja. Alhamdulillah, Ya. makasih Pak. Alhamdulillah.
Kuenya Pak, Bu, kue. Kalau nyebrang lihat dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kuenya hancur lagi, ya Allah. Bukan masalah aku di kuenya, aduh ya Allah. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Maafin aku ya. Aku udah nyesel melakukan perbuatan salah sama kamu. Maafin aku ya. Apa kamu serius, Mas? Karena yang kecewa bukan cuma aku doang, tapi anak-anak kecewa sama kamu. Sayang, aku serius. Dan janji nggak akan ngulangin lagi. Kamu janji ya, Mas, jangan pernah ulangin kesalahan kamu lagi. Karena anak-anak yang akan jadi korban atas perbuatan buruk kamu tuh. Aku nggak mau, Mas, anak-anak jadi trauma ngeliat kelakuan buruk papanya. Sayang, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Aku akan turutin semua apa mau kamu. Ya? Aku cinta sama kamu. Ya, aku udah maafin kamu kok. Ya bagus lah Mbak. Kalau akhirnya suami Mbak menyadari kesalahannya dan akhirnya dia minta maaf. Saya pikir juga begitu, Mbak. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk membuang pikiran macam-macam saya. Saat suami saya minta izin untuk interview kerja. Walaupun itu di malam hari. Bismillah ya Mas, semoga interviewnya hari ini berjalan lancar dan kamu diterima kerja. Amin. Tapi ingat, jangan mikirin macam-macam. Don't overthinking, oke? Iya Mas, aku percaya kok sama kamu Mas. Tapi apapun yang kamu lakukan jangan sampai ngorbanin keluarga kita dong Mas. Iya, aku janji. Dan ingat satu lagi. Apa? Jangan sampai mabuk lagi ya. Karena semua perbuatan buruk kamu itu berawal dari kamu mabuk-mabuk. Iya sayang, aku janji. Ya, aku pergi dulu. Oke, bye. Dadah. Hati-hati ya Mas. Ya. Mas. Handphonenya Mas Fahmi ketinggalan. Aduh. Ya, udah jalan. Ya udah deh. Yang namanya Queen itu adalah perempuan yang Mbak pernah pergokin di karaoke waktu itu. Iya, Mbak. Di situ saya tahu kalau ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan perempuan itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak langsung ngelabrak suami Mbak ketika menemukan chat itu? Enggak, Mbak. Karena saya yakin suami saya bakal mengelak. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan marah lagi. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya harus mergokin dia secara langsung. Maka dari itu saya pindahkan chat Sherlock dari perempuan itu ke nomor saya. Loh, Mas, kok balik lagi? HP ku ketinggalan. Kamu lihat nggak?
Enggak, Mas. Kamu taruh di mana? Nanti. Ada masalah kerjaan di HP ini, sayang. Ya udah, aku duluan ya. Ya, sayang. Iya, Mas. Mbak cerdas banget, Mbak. Saya nggak kepikiran sampai situ. Mbak tidak langsung melabrak suami, tapi melakukan itu ya, Mbak. Terus gimana, Mbak? Akhirnya Mbak jadi ngikutin mereka? Iya, Mbak. Tapi saya nggak langsung ikutin. Karena saya khawatir kalau suami saya akan tahu kalau dia lagi diikutin sama saya. Dan saya juga harus cari ojek online dulu, Mbak. Bener ya, Mbak, kata orang-orang. Istri yang disakiti itu bukannya malah menyerah atau terpuruk, tapi justru menjadi semakin cerdas. Saya hanya mengikuti kata hati saya aja, Mbak, saat itu. Terus gimana, Mbak? Apakah Mbak berhasil mergokin mereka? Iya, Mbak. Masih jauh, Bang. Kalau di mapnya sih kurang lebih 10 menit lagi, Mbak. Cepetan dikit ya, Bang ya. Iya, iya, sabar ya, Mbak. Ya, mogok, Mbak. Kita dulu ya. Saya cek dulu. Kenapa, Pak, motornya, Pak? Nggak tahu nih. Kira-kira lama nggak, Pak? Bentar ya, Bu. Mati lagi. Ya ampun. Nah, jalan lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo naik, Bu. Ayo. Ayo, Pak. Itu ya. Ini Pak uangnya, Pak. Iya. Bu, uangnya nggak ada kembaliannya, Bu. Udah Pak, ambil aja, Pak. Ini Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini ya interviewnya ya. Kamu nggak ada tobat-tobatnya, Mas. Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Mas, kamu batalin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu besar-besaran sama perempuan ini. Dari mana kamu? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, ha? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan aja kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Tobat nggak, Mas? Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Mas, kamu batalin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu besar-besaran sama perempuan ini. Dari mana kamu? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, ha? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan aja kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Kamu sampai kapan begini terus? Tobat, kamu tobat. Ini kan yang kamu mau, Mas. Aku benci sama kamu. Perempuan aja gak tau malu. Gimana? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan
habis lagi, Mbak. pergi bersamanya. Tapi kejadian itu benar-benar bikin hati saya sakit. Sendiri di sini. Sampai akhirnya saya berpikir lebih baik saya minta cerai aja sama suami saya. Kini ku harus Mas boleh minta tisunya sini. Kasih ya Mas. ku ingin bahagia. Oke Mbak. Perempuan manapun pasti akan minta cerai kalau digituin terus sama suaminya. Tapi ketika saya sampai di rumah, keinginan saya itu hilang, Mbak. Kok berubah pikiran Mbak? Iya, Mbak. Jadi demi anak-anak, Mbak membatalkan rencana Mbak untuk menutup perceraian. Mbak, tapi apa Mbak yakin suami Mbak akan tetap peduli sama mereka? Sempat sih, Mbak, saya berpikir seperti itu. Tapi akan jauh lebih baik jika anak-anak saya bersama orang tuanya yang utuh. Enggak juga Mbak, itu kan tergantung juga orang tuanya seperti apa. Iya sih, Mbak. Terus Mbak boleh lanjutkan cerita ya. Akhirnya di malam itu apakah suami pulang ke rumah atau nginep di rumah perempuan itu? Dia pulang. Tapi pada saat itu hal yang gak pernah saya bayangkan justru terjadi dalam hidup saya, Mbak. Suami Mbak ngapain? Mbak, kalau Mbak nggak sanggup cerita nggak apa-apa kok Mbak. Kita bisa hentikan syuting sampai sini aja. Nggak apa-apa, Mbak. Kita lanjutin aja. Apakah yang terjadi pada malam itu? Apakah itu yang Mbak ceritain di awal tadi? Yang menyebabkan luka di sekujur tubuh Mbak ini? Iya. Dan saat itu suami saya pulang dalam keadaan basah kuyup karena habis saya siram dengan minuman keras. Nirmala! Kamu ngapain bawa foto aku? Kamu udah puas ya? Hah? Kamu udah nyusahin aku, udah mempermalukan aku! Hah? Kamu udah bikin aku tahu, tau gak? Aku mohon, Mas, tobat, Mas, sadar, Mas. Obat apa? Nirmala, kamu udah bikin aku malu! Hah? Ini gak mau, kamu bikin aku malu lagi. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Mas, aku istri kamu, Mas. Aku istri kamu, Mas. Kamu tega banget sama aku. Mas, Tadi kamu sudah siram aku dengan minuman keras. Dan sekarang aku akan siram kamu. Nih! Nih! Mas, aku mohon, Mas, ya. Istighfar, Mas. Aku ini istri kamu. Mas, Mas. Pergi, Mas. Aku mohon. Mas, aku mohon. Aku bikin kamu mati. Mas, buka. Mas, buka. Mas, buka. Mas, Almi. Buka. Mas, buka. Mas, Almi. Bensin? Iya. Suami Mbak nyimpen bensin di rumah? Bukan nyimpen, Mbak. Tapi kayaknya dia memang sudah sengaja untuk menyiapkan bensin itu. Kamu, aku harus kasih pelajaran.
biar nggak bikin aku malu lagi. Jadi seluruh tubuh Mbak terbakar. Hampir 90% tubuh saya terbakar, Mbak. 90% Mbak. 90% tubuh Mbak terbakar. Dan sebagian tubuh saya masih ada luka bakar yang sampai sekarang belum sembuh. Saya mungkin nggak bisa merasakan penderitaan yang Mbak rasain di malam itu. Saya nggak bisa bayangin, jujur aja. Tapi alhamdulillahnya anak-anak saya semua selamat. Saya salut sama Mbak. Karena Mbak sebagai seorang ibu mau mengorbankan nyawa Mbak demi menyelamatkan anak-anak. Naluri seorang ibu, Mbak. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak-anak saya. Mama, Kak, ini beneran Mama. Iya deh, ini beneran Mama kok. Udah, tenang aja. Mama cepat sembuh ya. Kakak sama Adek setiap hari doain Mama kok. Saat itu saya ingin sekali Mbak memeluk kedua anak saya. Tapi nggak bisa. Seluruh tubuh saya sangat sakit dan kaku, Mbak. Tapi untungnya anak-anak saya itu adalah anak-anak yang pintar. Dia tidak mau menunjukkan rasa sedihnya di depan saya. Anak-anak Mbak itu anak-anak yang soleh. Itu hadiah Tuhan untuk Mbak. Mereka adalah satu-satunya kekuatan saya saat itu, Mbak. Saya hanya ingin cepat sembuh supaya saya bisa menjaga dan merawat mereka, Mbak. Dan saya yakin anak-anak Mbak pasti mereka begitu bangganya punya seorang ibu yang luar biasa. Lalu bagaimana? Waktu itu diagnosa dokter seperti apa? Menurut diagnosa dokter, kemungkinan saya untuk hidup hanya 10%. Tapi dengan kuasa Allah dan anak-anak saya yang selalu mendoakan saya untuk sembuh, akhirnya saya bisa sembuh. Suster, saya mau minta cermin. Ibu sudah siap? Sebentar ya, Bu. Ini, Bu.
Sabar ya, Bu. Keadaan Ibu sekarang sudah membaik. Kita bersyukur, meskipun rasanya berat. Saya permisi ya, Bu. Saya nggak bisa bayangin tuh seberapa senangnya anak-anak ketika tahu bahwa ibunya akan sembuh. Kenapa, Mbak? Mereka memang senang saya sembuh, Mbak. Tapi ketika pertama kali mereka lihat wajah saya, Mama, Ini sayang, ini mama. Kalian jangan takut ya. Kak, aku takut, Kak. Udah nggak apa-apa, itu mama kok. Udah, kita peluk mama yuk, Dek. Sampai segitunya ya, Mbak, reaksi anak-anak melihat perubahan wajah Mbak. Tapi apakah Mbak sudah melakukan operasi wajah, Mbak? saya sudah melakukan operasi sekitar 4 kali, Mbak. Ya, memang tidak semuanya sembuh, tapi setidaknya anak-anak saya tidak takut lagi melihat wajah saya. Jadi dalam kondisi seperti ini pun Mbak masih tetap bekerja? Saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, menjadi buruh cuci, menjadi ART, tapi Mohon maaf, karyawan saya sudah banyak. Bu, tapi saya bisa nyetrika kok, saya bisa nyuci, Bu. Iya, tapi saya sekali lagi mohon maaf karena karyawan saya sudah banyak, ya. Atau saya beres-beres bersih-bersih apa aja deh, Bu. Enggak, semuanya udah banyak, sudah ada. Ya, Bu, baik. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Bu. Permisi, Pak. Saya lagi butuh pekerjaan. Apa di sini ada lowongan? Maaf, Bu. Untuk saat ini kita tidak buka lowongan kerja, Bu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Maaf ya, Bu. Ya Allah, mana lagi hamba harus cari pekerjaan? entah mereka menolak saya karena kasihan atau mungkin bisa jadi karena mereka jijik melihat wajah saya. Tapi saya nggak mau menyerah karena ditolak banyak orang. Saya harus tetap berusaha dan berdoa karena saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Lalu apa yang Mbak lakukan? Alhamdulillah, saya dapat modal dari teman baik saya. Dari situ saya mulai berjualan makanan kecil-kecilan di depan rumah orang tua saya. Saya jual nasi bungkus, Mbak. Alhamdulillah laris. Dan saya bisa nabung dikit-dikit. Ibu, aku mau beli nasinya 1 porsi ya. Oh iya. Terus jangan lupa pakai apa tuh, tahu, tempe orek, kasih gorengannya juga ya. Iya. Bu, saya nasi dibungkus dulu ya. Oh iya, Pak. Pakai itu tuh apa namanya, Bu? Apa, Pak? Itu tuh. Tahu, semur tahu. Iya. Pakai itu nggak? Apalagi, Pak? Ibu, aku mau beli nasinya 1 porsi ya. Oh iya. Terus jangan lupa pakai apa tuh, tahu, tempe orek, kasih gorengannya juga ya. Iya. Bu, saya nasi dibungkus dulu ya. Oh iya, Pak. Pakai itu tuh apa namanya, Bu? Apa, Pak? Itu tuh. Tahu, semur tahu. Iya. Pakai itu nggak? Apalagi, Pak? Bu,
Maaf, nggak jadi ya Bu ya? Apa ya Bu, nggak jadi beli ya? Iya. Nggak apa-apa, Pak. Tapi saya selalu mencoba untuk bersabar. Dan pada saat itu juga ada seorang perempuan yang menghampiri saya. Sambil membawa peralatan kamera gitu deh, Mbak. Peralatan kamera? Hai guys, balik lagi sama aku Isti di channel Sobat Isti. Nih, sekarang aku sama ibu siapa? Ibu Nirmala. Ibu Nirmala. Ibu, katanya nih nasi uduknya enak banget. Aku boleh pesan satu makan di sini? Iya, boleh. Silakan duduk, Mbak. Kita tunggu ya guys. Aku gak sabar banget. Oh, jadi orang itu food vlogger. Iya, Mbak. Jadi setelah kedatangannya ke sana, warung Mbak kemudian jadi rame karena viral. Iya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya suapan pertama buat kalian nih. Sumpah. Nasinya enak banget, santannya tuh kerasa banget. Sumpah. Kita cobain juga nih tahunya. Enak sih nih, sumpah. Kalian harus datang ke sini ramein warungnya ya. Karena ini makanannya sumpah enak banget, gak bohong, ini review jujur. Tapi kalian kalau makan di tempat ini, gak usah kepo sama keadaan ibunya ya. Karena ya dengan kondisi seperti itu gak mudah buat berinteraksi sama orang lain. Jadi pesan gue, ayo datang ke sini ramein warung nasi uduk Ibu Nirmala. Karena ini sumpah makanannya enak banget, gak bohong, ini review jujur. Gue tunggu ya kalian datang ke sini. See you. Alhamdulillah ya Mbak ya. Dan tentunya kita mendoakan supaya warung Mbak ini terus rame, terus laris manis dan jadi berkah. Berkah buat Mbak dan juga buat anak-anak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terus sekarang bagaimana Mbak dengan suami? Apakah akhirnya sempat tertangkap dan diadili? Suami saya akhirnya ditangkap, Mbak. Saya dapat berita itu dari teman saya yang kasih saya pinjaman modal. Oke. Dan Mbak langsung menuntut untuk bercerai kan dengan suami Mbak? Saya rujuk dengan suami saya, Mbak. Rujuk Mbak? Mbak, setelah semua yang suami Mbak lakukan pada Mbak dan anak-anak Mbak memilih untuk rujuk dengan dia. Reaksi Mbak sama seperti orang-orang yang setelah saya kasih tahu kalau pada akhirnya saya lebih memilih rujuk. Kalau boleh tahu, apa alasannya sampai kamu mau memaafkan dia dan memilih untuk rujuk kembali dengannya? Demi anak-anak, Mbak. Saya nggak pengen anak-anak saya tumbuh di tengah keluarga yang broken home. Ya, jadi semua 70.000. Oke, 70.000. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Allah. Nirmala. Dan saya juga nggak mau mental anak-anak saya jadi hancur. Dan akhirnya mereka jadi nggak bahagia. Jadi saya lebih memilih untuk meredam emosi saya
dan memaafkan semua yang sudah suami saya lakukan. Agar anak-anak saya tidak kehilangan sosok papahnya. Tapi Mbak yakin suami Mbak bisa berubah? Aku minta maaf. Aku nggak bisa maafin kamu, Mas. Setelah apa yang kamu perbuat sama aku dan anak-anak kamu, Mas. Tapi aku sudah merasakan semuanya di penjara. Aku juga Sadar atau tidak kau lakukan, merasakan panasnya. kau lukai cinta setiaku. Begini cara Terbakar seperti apa yang kamu rasakan. aku, rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal Aku saat itu, aku mabuk. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah melakukan itu semua sama kamu. Enggak, Mas. Aku nggak bisa maafin kamu, Mas. Enggak, Mas. Kau pergi dari sini, Mas. Pergi. Pergi, Mas. mengingat semua yang pernah terjadi. Adik, kakak, jangan nakal ya. Jaga mama. Papa pergi ya. Bahagia walau tanpa kamu. Awalnya memang sulit sih, Mbak. Tapi lama-kelamaan suami saya bisa membuktikan kalau dia bisa jauh lebih baik. Dia sudah lebih peduli dan perhatian dengan anak-anak saya dan juga saya. Dia malah maafin aku. Wah, sungguh luar biasa Mbak. Saya sampai nggak bisa berkata-kata mendengarkan cerita yang Mbak baru saja sampaikan untuk kita semua. Dan saya yakin bahwa semua itu Mbak tahu yang paling terbaik untuk diri Mbak sendiri. Dan Mbak sudah melakukan yang terbaik untuk diri Mbak dan juga untuk keluarga. Dan kita akan terus mendoakan ya Mbak ya, yang terbaik untuk Mbak, untuk suami dan juga anak-anak. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Dan pemirsa, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari kisah tadi. Semoga tidak ada lagi perempuan yang mengalami apa yang dialami oleh narasumber kami. Dan ingat, perempuan harus berani bersuara.